Manajemen investasi wakaf uang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hairal dengan NIM 90501222027 dari kelas Perbankan Syariah. Baik, langsung saja materi pertama yaitu Manajemen Fundraising Wakaf Uang. Penghimpunan dana, fundraising, merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Fundraising termasuk proses memengaruhi masyarakat, calon wakif, agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan pengerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf. Materi kedua yaitu investasi wakaf uang. Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya diperbolehkan melalui investasi dalam produk-produk lembaga keuangan syariah, LKS, atau instrumen keuangan syariah. Pasal ini membagi instrumen investasi wakaf uang ke dalam dua kategori, yaitu 1. Investasi melalui lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, BMT, atau reksadana syariah. 2. Investasi dalam instrumen syariah lainnya, seperti sukuk atau saham syariah. Materi ketiga yaitu pengawasan syariah pada investasi wakaf uang. Nah, jadi dalam konteks investasi wakaf uang, sistem pengawasan melibatkan sejumlah lembaga yang berfungsi memastikan bahwa setiap kegiatan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Di Indonesia, terdapat sejumlah institusi utama yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas investasi wakaf uang, di antaranya 1. Badan Wakaf Indonesia, BWI. 2. Dewan Pengawas Syariah, DPS. Materi keempat yaitu manajemen risiko investasi wakaf uang. Jadi terdapat beberapa jenis risiko wakaf antara lain. 1. Risiko reputasi dan hilangnya harta benda wakaf. 2. Risiko operasional dan kepatuhan syariah. 3. Risiko pendistribusian hasil wakaf. 4. Risiko pasar. 5. Risiko negara dan transfer. Dan materi terakhir yaitu pola pendistribusian hasil investasi wakaf uang. Nah, dana hasil pengelolaan wakaf uang ini kembali kepada nazir untuk disalurkan manfaatnya kepada masyarakat. Penyaluran ini dibagi menjadi dua pola ialah 1. Mengikuti ketentuan wakif. Wakif dalam investasi wakaf ini memegang kehendak atas pendistribusian dana wakaf tersebut. Hal penting dalam pendistribusian wakaf ini adalah tujuan wakaf ini ditentukan oleh wakif harus sesuai dengan ketentuan syariah dan wajib diikuti apabila tidak bertentangan dengan syariah. Para ulama sepakat bahwa wakaf berkah menentukan mauquf alaih yang berhak mendapatkan manfaat atas pengelolaan wakaf uang. 2. Penyisihan sebagai hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan pemeliharaan harta benda. Penyaluran wakaf pada dasarnya untuk kepentingan umum yang dipilih oleh wakif itu sendiri. Dibolehkan juga berwakaf untuk orang lain asal disebutkan nama dan cirinya. Ada pula bewakaf secara mutlak yang bisa mencangkup semua jenis kebaikan yang disebut dengan wakaf am. Bentuk wakaf am ini berupa pembangunan jembatan, sekolah dan segala jenis dimensi ekonomi, sosial, kemanusiaan, agama, budaya, dan lingkungan. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton.